Been around the world, don't speak the language, but your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you talk dirty to me. Talk dirty to me. Talk dirty to me. Talk dirty to me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatur Aksan Robi dan ini rekan saya. Nama saya Nur Asipa. Kita berdua dari kelas 3 HTNB. Nah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan membuat video tanya jawab dengan materi tentang ilmu mantik yang materinya itu Qodiyah dan Sur. Kita membuat video ini untuk memenuhi syarat nilai ujian akhir semester dari mata kuliah ilmu mantik dengan dosen pengampu Ustadz Hashim. Oke, langsung saja. Dari pertanyaan pertama atau pertanyaan tentang Qodiyah. Oh ya Kak, tentang Qodiyah yang kemarin presentasi, Qodiyah itu seperti apa ya Kak? Nah, Qodiyah itu suatu ucapan yang berfaedah serta mengandung kebenaran atau kedustaan. Bisa disebut juga dengan jumlah khobariyah. Jadi yang aku pahami itu, ucapan yang mengandung kebenaran atau kedustaan dalam ilmu mantik itu disebut dengan Qodiyah. Sedangkan kalau dalam ilmu nahu itu disebut khobariyah. Nah, kalau pengertian khobariyah itu sendiri adalah kalimat yang pembicaranya dapat dikatakan sebagai orang yang benar apabila sesuai dengan kenyataan dan pembohong apabila berlainan dengan kenyataan, gitu Kak. Oh, jadi gitu ya Kak ya. Nah, terus kan Qodiyah dibagikan menjadi dua, Qodiyah Hamliyah dan Qodiyah Syartiyah. Nah, untuk Qodiyah Hamliyah itu seperti apa ya Kak ya? Nah, untuk Qodiyah Hamliyah adalah menerangkan suatu berita yang tidak tergantung pada berita lain dengan artian kalimat tunggal. Dikatakan kalimat tunggal tuh jadi ya emang nggak ada berita lain gitu sesudahnya gitu. Berarti bisa termasuk fakta ya Kak ya? Ya bisa. Kan ini kan Qodiyah itu kan mengandung kebenaran ataupun kedustaan. Terus contoh kalimat Qodiyah Hamliyah? Nah, contohnya itu Jokowi adalah presiden. Jadi berita ini adalah berita yang tidak tergantung pada berita lain. Ya, jadi cuma satu kalimat doang tanpa ada sebab dan akibatnya. Jokowi adalah seorang presiden gitu. Jokowi adalah presiden gitu. Oh, seperti itu kayak untuk Qodiyah Hamliyahnya. Nah, kan satu lagi tuh Qodiyah Syartiyah. Nah, itu Qodiyah Syartiyah tuh bagaimana itu? Nah, Qodiyah Syartiyah itu yaitu menerangkan suatu berita yang tergantung pada berita lain. Kalau barusan kan Qodiyah Hamliyah itu suatu kalimat tunggal. Nah, kalau ini kalimat yang mengandung unsur berkaitan antara berita satu dengan berita yang lainnya gitu. Saling berkaitan ya. Iya. Terus contoh untuk Qodiyah Syartiyah? Nah, contohnya nih, apabila matahari terbit, maka siang terwujud. Nah, di sini udah jelas ada dua kalimat. Nah, untuk kalimat yang pertamanya itu apabila matahari terbit. Nah, berkaitan nih dengan kalimat yang selanjutnya. Kalimat yang selanjutnya itu maka siang terwujud. Nah, maka siang terwujud itu adalah kalimat yang kedua. Jadi, mereka tuh emang saling berkaitan gitu loh. Berarti matahari terbit, terus kan ada lagi siang. Maka siang terwujud ya. Kan kalau misalnya udah matahari terbit itu pasti siang kan? Nah, gitu Kak. Hamliyah kan terusan menjadi 3. Nah, itu apa aja sih? Nah, untuk Qodiyah Hamliyah itu kan ada 3. Yang pertama ada mahkum alaih atau mubtada. Yang kedua ada mahkum bih atau khobar. Yang ketiga ada robitoh, yaitu kata penghubung. Nah, untuk yang pertama itu mahkum alaih itu seperti apa? Nah, mahkum alaih itu sama dengan mubtada fa'il atau naibul fa'il menurut ahli nahu. Dan menurut ahli mantik disebut maudu. Jadi kalau menurut ilmu mantiknya itu maudu atau mahkum alaih. Nah, kalau misalnya menurut ilmu nahunya itu adalah
mubtada atau fa'il atau naibul fa'il gitu. Nah, kan ada makumbi, terus yang kedua itu apa tuh? Makum, ya makumbi itu seperti apa itu? Nah, mahkumbi itu atau mahmul adalah sama dengan khobar menurut ahli nahu atau kata kerja. Nah, kalau menurut ilmu mantiknya itu mahkumbi atau mahmul gitu. Kata kerja gitu loh. Nah, terus itu untuk yang terakhir robito. Robito itu seperti apa ya? Nah, robito itu lafadz yang menghubungkan atau penghubung antara maudu dan mahmul, dan lafadz yang menunjukkan silah tersebut dengan berupa domir fasol. Nah, domir fasol itu adalah berada di antara mubtada dan khobar atau kata yang asalnya mubtada dan khobar, atau memberitahu bahwa kata sesudah domir fasol itu khobar gitu loh. Jadi saling menghubung. Ya, jadi jadi robito itu kata penghubung gitu loh. Robito itu kata penghubung ya. Nah, kan untuk contoh kalimat si apa namanya? Mahkum bi mahkum alai. Itu seperti apa tuh? Nah, kalau misalnya untuk contoh kalimatnya itu Jaidun huwa katibun. Nah, Jaid itu adalah mahkum alai. Apa sih? Seorang pelakunya. Nah, untuk huwa itu robitoh atau kata penghubung. Nah, sesudah itu ada katibun. Katibun itu mahkum bi, yaitu kata kerjanya. Jadi artinya itu Jaid adalah penulis. Jaidnya itu kata orang. Nah, untuk huwanya itu kata penghubung, dan untuk katibunnya itu adalah mahkum bi, kata keterangan gitu, kata kerja gitu. Gitu, Kak. Oh, jadi gitu ya keterangan tentang kodiyahnya ya. Iya. Nah, barusan kan kita ngebahas tentang kodiyah kan. Nah, sekarang aku tuh kurang ngerti sama materi sur. Nah, materi sur itu, jadi sur itu apa sih, Kak, gitu? Sur itu adalah lafadz yang menunjukkan arti semua. Ada arti semua, sebagian, dan lafadz yang sepadan. Nah, sur juga itu disebut kodiyah yang mengandung musyawarah, yaitu pembatas, yang bisa disebut juga pagar. Oh, jadi sur itu apa sih? Menunjukkan arti semua gitu atau enggak sebagian. Jadi enggak selalu semua dan enggak selalu juga sebagian gitu kan. Nah, dan sur itu pembatas gitu kan. Pembatas sur itu. Oh iya. Nah, sur itu kan ada pembagiannya. Nah, itu tuh pembagiannya tuh apa aja sih, Kak? Oh, pembagiannya itu ada 2, yaitu sur kodiyah hamliyah, yang kedua itu sur kodiyah syartiyah. Oh iya. Nah, kalau misalnya sur kodiyah hamliyah itu maksudnya kayak gimana, Kak? Nah, itu adalah pembatas berita yang menerangkan suatu berita yang tidak tergantung pada berita lain. Oh gitu, Kak. Jadi apa sih namanya tuh? Jadi suatu berita yang tidak tergantung pada berita lain. Jadi tuh satu berita ya udah itu gitu loh, nggak ada kayak kalimat tunggal gitu ya nggak sih? Iya, kayak yang tadi barusan dijelasin tentang kodiyah. Oh iya. Jadi sebenarnya tuh yang ngebedain antara sur kodiyah sama kodiyah itu kan, kalau sur itu pembatas. Kalau misalnya kodiyah itu ya kalimat gitu kan. Oh, jadi gitu ya, kayak kalau tentang sur kodiyah hamliyah. Nah, tadi kan kata kakak tuh ada 2, sur kodiyah hamliyah sama sur kodiyah syartiyah. Nah, kalau sur kodiyah syartiyah itu seperti apa, Kak? Nah, sur itu perbedaannya nggak terlalu jauh. Nah, itu kan pembatas dalam kodiyah syartiyah. Nah, itu adalah lafadz yang menunjukkan ukuran. Nah, ukuran keadaan dan waktu, baik mengandung kelaziman antara 2 kodiyah atau tidak. Gitu. Nah, kalau misalnya sur kodiyah hamliyah itu ada berapa macam, Kak? Oh, itu ada 4 macam.
Yang pertama itu sur kulli fil ijab, yang kedua itu sur kulli fil salbi, yang ketiga itu juz'i fil ijab, terus yang terakhir itu sur juz'i fil salbi. Nah, tadi kan yang pertama nih surkuli pil ijab. Nah, itu maksudnya kayak gimana, Kak? Nah itu tuh berupa lafaz. Nah lafaznya itu ada kulun, jamiun, terus amatun, terus kafatun, dan lafaz lain yang berarti semua. Tapi kalau dalam arti tersendiri, surkuli fil ijab itu setiap kata umum, nah yang bersifat positif. Jadi karena kuli itu kan kata umum ya, Kak ya. Mm-mm. Nah, pil ijabnya itu yang positif. Yang positif. Oh iya ya, ngerti. Nah, terus kalau misalnya contoh kalimat surkuli pil ijab itu kayak gimana, Kak? Nah itu contohnya itu kulun ismanin hayawanun. Nah kulun itu artinya semua, ismanin artinya adalah manusia, dan hayawanun artinya hewan. Nah jadi artinya semua manusia itu adalah hewan. Oh, Jadi gitu ya. manusia itu adalah makhluk hidup gitu. Jadi karena ada kata kulun, itu tuh jadi termasuk apa sih? Ya kan kulun itu kan semua. Jadi itu termasuk sur kuli pil ijab. Gitu. Oke. Tapi ini tuh kan karena bersifat positif. Karena emang artinya emang semua manusia itu adalah hewan gitu kan. Ya ngerti. Terus kalau misalnya yang kedua kan itu surkuli pisalbi. Nah, itu apa sih dan contohnya tuh kayak gimana sih, Kak? Contohnya itu yakni berupa lafaz la syai'a, ahada, dan lafaz yang bermakna tidak semua. Kalau disimpulkan sur kulli fil salbi itu artinya setiap kata umum yang bersifat negatif. Contoh kalimatnya itu tidak semua nasi itu putih gitu. Oh, jadi kalau misalnya yang tadi pil ijab itu kalimat positif. Nah, kalau misalnya pisalbi itu kalimat yang negatifnya. Oh iya. Jadi tidak semua nasi itu putih gitu. Oh iya. Oke. Tapi bersifat umum gitu kan. Oke. Iya. Terus kalau misalnya yang ketiga kan itu kan sur juz'i fil ijab. Nah, itu maksudnya kayak gimana, Kak? Terus contohnya itu kayak gimana juga? Yaitu contoh sur juz'i fil ijab ya. Nah, untuk contoh kalimatnya itu ba'dun al hayawan isanun. Ba'dun itu artinya sebagian, al hayawan artinya hewan. Nah, dan insanun artinya manusia. Jadi arti dari ba'dun al hayawan insanun adalah sebagian hewan itu adalah manusia. Oh, jadi kalau misalnya yang tadi kuli itu kan surkuli pil ijab dan surkuli pisalbi itu kan kalimat apa sih yang semua? Yang semua. Nah, sedangkan kalau sur juz'inya itu yang sebagian gitu kan? Sebagian. Nah, sebagian iya. itu hewan, itu adalah manusia. Oh, gitu. Oke. Nah, sekarang yang terakhir nih, Kak. Kalau sur juz'i pisalbi itu apa? Dan untuk contohnya itu, contoh kalimatnya itu kayak gimana, Kak? Untuk contoh kalimatnya yakni berupa lafaz laisa ba'dun, laisa kulun, laisa jamiun, dan lafaz lain yang memiliki arti tidak sebagian. Nah, arti tersendiri dari sur juz'i fil fis salbi, setiap kata atau lafaz khusus yang bersifat negatif. Contoh kalimatnya itu laisa ba'dun al hayawani, hewan itu, dan insanan artinya manusia. Jadi laisan ba'dun al hayawani artinya tidaklah sebagian hewan itu manusia. Oh iya, Kak. Jadi kalau yang tadi suruh juz'i pil ijab itu kalimat yang positifnya, dan tapi itu sebagian kan. Kalau suruh juz'i pisalbinya itu adalah kalimat yang negatif tapi sebagian juga kan. Sebagian. Kata
kalimat sebagian yang bersifat negatif gitu. Negatif. Oh iya, oke Kak, makasih ya untuk penyampaian materi dari surnya. Ya, sama-sama. Ya, alhamdulillah teman-teman. Sekian dari kami berdua. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya ada yang kurang sesuai atau kurang apa? Atau kurang baik. Iya, mohon dimaafkan ya. Udah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Oke guys, daripada dibuang sayang, ini dia video gagal dan kocaknya nomor 6. Udah nggak pernah jadi Hayawan. hayawanun. Oh iya, hayawanun. Before kasih tahu. Insanan Laisha seperti tersindir. Terus surkuli fil. Iya sih. Nah, ini adalah berita yang tidak tergantung berita. Kamu ya apa-apaan malah mainin sisir. Kesel banget. Ya atuh lagian ini tuh lagi serius juga. Surkuli jus ini